Salve, adik-adik dan sahabat misioner. Jumpa kembali dengan kakak Jordan Ponto dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Rabu 30 Oktober 2024, Pekan Biasa ke-30. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 22-30. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan. Karuniakanlah juga bagi setiap umat yang mengharapkannya. Hari ini lewat sabdamu, kami akan belajar tentang keselamatan yang Engkau ajarkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Sambil mengajar, maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, seseorang bertanya kepada Yesus perihal jumlah orang yang diselamatkan. Alih-alih memberi jawaban lugas, Yesus malah menganjurkan agar kita berjuang masuk melalui pintu yang sesak selagi terbuka. Sebab apabila pintu telah ditutup, tuan rumah tidak lagi akan membuka bagi siapa saja yang akan mengetuknya. Bahkan ia akan mengusir serta menyatakan mereka sebagai pelaku kejahatan. Selanjutnya, Yesus menghubungkannya dengan orang-orang yang datang dari 4 penjuru mata angin yang duduk makan di dalam kerajaan Allah. Jawaban Yesus tentang orang yang diselamatkan mengingatkan kita pada 2 hal. Pertama, mengetuk pintu dan makan bersama. Lukas 13 ayat 25 mengumpamakan Tuhan sebagai tuan rumah. Tugas kita adalah berjuang untuk segera masuk ke pintu yang sesak itu. Jika terlambat, kesempatan kedua tidak ada lagi. Kedua, orang akan datang dari timur, barat, utara, dan selatan. Penulis Mazmur menyebutkan bahwa
Mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan dari kuasa yang menyesakan. Dengan demikian, kita bisa memahami satu hal tentang berita keselamatan. Tuhan menyelamatkan mereka yang dikehendaki dan dikenalnya. Mereka diperbolehkan masuk, duduk, dan makan bersama di dalam kerajaan Allah. Namun, kita juga butuh berjuang untuk tetap berada dalam keselamatan itu. Yesus memperingatkan bahwa kita bisa saja menjadi yang terdahulu atau yang terakhir. Jadi, kita harus mengerjakan bagian masing-masing, yaitu berjuang melalui pintu yang sesak itu. Untuk itulah mengapa kita harus selalu mendengarkan dan taat pada firman-Nya. Taat pada firman Tuhan bukan berarti kita hanya mendengar dan membaca firman, tapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seperti berkata jujur, jangan suka bergosip atau membicarakan kekurangan orang lain, menolong teman yang sedang berkesusahan, menghibur mereka yang sedih, rajin ikut bina iman, ke gereja, dan masih banyak hal-hal baik dan benar yang bisa kita lakukan. Inilah ciri bahwa kita mengenal Tuhan Yesus. Adik-adik dan sahabat misioner, bersyukurlah jika Tuhan telah berkenan menyelamatkan kita. Mari kita nyatakan rasa syukur itu lewat aksi nyata di tengah keluarga, umat, dan masyarakat. Berdoalah juga agar setiap orang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Marilah kita satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, bantulah kami dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Doremi selanjutnya.